Perkenalkan, nama saya Alventus Gunandri Gunawan, NIM 200302064, kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi review buku ke-14. Perspektif sosiologis. Yang pertama, jelaskan mengapa sejarah dan biografi sangat penting untuk sosiologis perspektif. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologi atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam konteks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota dan juga akan menemukan dan melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Dengan melihat konteks sosial yang lebih luas, perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbeda budaya dan wilayah. Sosiolog melihat lokasi sosial, sudut-sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempat mereka dan masyarakat, serta melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangkan misalnya bagaimana didefinisikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki ketika tumbuh dewasa telah membentuk gagasan tentang siapa diri Anda. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tapi juga gagasan tentang apa yang harus dicapai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerak tubuh dan cara Anda tertawa berasal dari identifikasi Anda dengan salah satu kelompok. Sosiolog Cewrick Mills 1959 mengatakan bahwa imajinasi sosiologi perspektif memungkinkan kita untuk memahami hubungan antar sejarah dan biografi. Dengan sejarahnya, Mills mengartikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini memberikan setiap karakteristik khusus pada masyarakat, seperti gagasannya tentang peran apa yang tepat untuk pria dan wanita. Dengan biografi, Mills merujuk pada pengalaman Anda dan latar sejarah tertentu yang memberi Anda orientasi hidup. Singkatnya, Anda tidak melakukan apa yang mereka lakukan karena Anda mewarisi beberapa mekanisme internal, seperti insting. Sebaliknya, pengaruh eksternal pengalaman Anda menjadi bagian dari pemikiran dan motivasi Anda. Atau kita dapat mengatakannya seperti ini. Di tengah apa yang Anda lakukan dan bagaimana menurut Anda adalah masyarakat tempat Anda tumbuh dan lokasi khusus Anda dalam masyarakat itu. Pertimbangkan bayi yang baru lahir. Seperti Anda ketahui, jika kami mengambil bayi itu dari orang tuanya di Amerika Serikat dan meletakkannya bersama orang Indian Yanomamo di hutan Amerika Selatan, kata-kata pertamanya bukan dalam bahasa Inggris. Anda juga tahu bahwa anak tidak akan berpikir seperti orang Amerika. Anak tersebut akan tidak tumbuh dengan menginginkan kartu kredit, misalnya, atau desainer pakaian, mobil, smartphone, iPad, dan video game. Dia akan mengambil tempatnya dalam masyarakat. Yanomamo mungkin sebagai pengumpul makanan, pemburu, atau pejuang, dan bahkan tidak tahu tentang dunia yang ditinggalkan saat lahir. Yang kedua, mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka, begitu pula orang-orang di zaman kuno, penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan takyul. Untuk memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia, manusia secara bertahap mengembangkan sains, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam. Dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut,
Studi tentang masyarakat dan perilaku manusia adalah salah satunya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama, ilmu alam. Alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini dibagi lagi menjadi lebih area yang terspesialisasi. Biologi dibagi menjadi botani dan zoologi, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia. Sama seperti ilmu alam berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial, sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah, yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula, hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan. Seperti halnya ilmu alam. Ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajarannya. Bidang-bidang ini yaitu antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam, dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro atau skala besar dan mikro atau skala kecil. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukuan sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan budaya mencakup. Yang pertama, artefak kelompok seperti alat, seni, dan senjatanya. Yang kedua, struktur, pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Yang ketiga, ide dan nilai, cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya. Dan yang keempat, bentuk komunikasi khusus biasanya. Siswa yang mengerjakan gelar doktor di bidang antropologi biasanya menghabiskan 1 atau 2 tahun tinggal dengan kelompok suku. Dalam laporannya, mereka menekankan hubungan keluarga atau kerabat kelompok tersebut karena tidak ada kelompok yang belum ditemukan yang tersisa di dunia. Fokus pada suku ini, kelompok telah memberi jalan untuk studi kelompok dalam pengaturan pertanian dan semakin dalam masyarakat industri. Ketika mereka mempelajari kelompok yang sama dengan yang dilakukan oleh sosiolog, antropolog lebih menekankan pada artefak, otoritas atau hierarki, dan bahasa, terutama istilah kekerabatan ekonomi berkonsentrasi pada satu institusi sosial. Para ekonom mempelajari produksi dan distribusi barang dan jasa material suatu masyarakat. Mereka ingin tahu barang apa yang produksi, berapa harganya, dan bagaimana barang itu didistribusikan. Ekonom juga tertarik pada pilihan yang menentukan produksi dan konsumsi. Misalnya, mereka mempelajari apa yang memotivasi orang untuk membeli satu barang daripada barang lainnya. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan politik. Ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap yang mereka perintah. Psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi di dalam diri individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit. Psikolog eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, perspektif, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi.
beberapa mempelajari bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan penyakit mental. Psikolog klinis bekerja sebagai terapis, membantu orang menyelesaikan masalah pribadi, seperti pemulihan dari penyalahgunaan atau kecanduan obat. Yang lainnya bekerja sebagai konselor di sekolah dan lingkungan kerja, di mana mereka memberikan tes kepribadian, tes kecerdasan, dan tes bakat. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropolog, sosiolog, juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan, serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti ekonom, sosiolog melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan, terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan. Seperti ilmuwan politik, sosiolog mempelajari bagaimana orang mengatur satu sama lain, terutama bagaimana mereka yang berkuasa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Baik, itu saja hasil review buku ke-14 dari saya. Akhir kata saya mengucapkan limpah terima kasih.